Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Miss Deka semuanya. Berjumpa lagi ya dengan Miss Deka. Oke, anak-anak, hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran PPKN ya. Oke, gimana nih hari Senin kalian? Semoga hari Senin kalian semangatnya masih membara dan kalian juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, biar bisa menjalani hari ini dengan lebih semangat lagi. Oke. Nah, di hari ini pelajaran PPKN kita masih di KD 3.1. Hanya saja tujuannya Miss Deka akan menjelaskan nilai-nilai luhur pada Pancasila ya. Oke, seperti kita tahu, kita itu dari kelas 1 sudah belajar Pancasila, terus sampai kita di kelas 5 ini masih Pancasila. Nah, untuk apa sih kita belajar Pancasila? Ya, biar Pancasila itu kan kemarin kita sudah belajar ya, bahwa Pancasila itu sebagai pedoman hidup gitu ya. Nah, sebagai dasar negara juga, jadi kita sebagai warga negara ya harus juga menerapkan Pancasila itu ya di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, dari kelima sila ini masing-masing juga mempunyai nilai-nilai luhur ya yang terkandung di dalamnya. Nah, apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersebut? Ya, kita akan kupas tuntas pada penjelasan berikut ini. Oke, Nak. Nah, silakan buka buku kalian halaman 14 ya. Nah, di sini ada nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa ini Nak menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, atau Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, pengakuan ini diwujudkan dengan dianutnya suatu agama atau kepercayaan yang kita yakini ya, yang kalian yakini gitu ya, oleh bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia juga mengakui adanya perbedaan agama dan kepercayaan di masyarakat. Oke, ada berapa agama yang diakui di Indonesia, Nak? Ya, betul, ada 6 ya. Dan masing-masing dari kita juga punya agama dan kepercayaan. Misalnya antara Jason dan Keisha itu jelas berbeda agamanya ya. Kemudian misalnya Noel dan Maulana juga berbeda kepercayaan atau agama ya yang diyakini masing-masing ya. Oke. Berdasarkan sila pertama Pancasila, pemerintah menjamin ya kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini sudah dijamin, sudah ada juga di undang-undangnya ya, bahwa bangsa Indonesia itu berhak memeluk agama apa saja ya yang dia yakini membuat dia misalnya merasa tenang atau memiliki tujuan gitu, atau merasa oh ini agama yang pas buat saya ya. Nah, seperti itu ya, kita boleh pilih agama apa aja yang kita percayai. Nah, tidak ada seorang pun yang boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain ya. Gak ada yang boleh maksain ya. Misalnya Noel, kalian paksa, udahlah Noel masuk Islam aja biar sama kami, sama teman-teman Maulana, sama Raihan dan yang lain-lain. Gak boleh ya, itu tidak boleh kalian paksakan, karena agama itu adalah kepercayaan masing-masing orang. Kalian gak boleh paksa-paksain orang lain untuk masuk ke agama kalian ya. Oke, itu contoh ya Nak ya. Nah, tidak ada yang boleh juga melarang seseorang untuk beribadah ya. Orang misalnya mau ke gereja ya kalian nggak boleh larang-larang ya, yang Islam nggak boleh larang-larang juga ya. Misalnya kalian mau sholat di masjid ya, yang agama lain juga nggak boleh melarangnya ya. Itu sudah haknya masing-masing dari kita gitu ya. Kita berhak memeluk agama dan mempercayai suatu agama. Kita nggak boleh memaksakan agama juga kepada orang lain ataupun melarang-larangnya untuk beribadah. Nah, kita harus menghormati orang lain yang berbeda agama dan tidak mengganggu kegiatan ibadah orang lain ya. Saling menghargai ya Nak ya, dan menghormati ya. Agamanya beda ya, nggak boleh saling ganggu saat kegiatan agama tersebut ya. Dengan demikian, kerukunan beragama di Indonesia dapat terjalin dengan baik. Oke. Kemudian contoh ya Nak ya, di sini ada contoh melaksanakan ibadah ya, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mempercayai adanya Tuhan. Kemudian ada juga beberapa bangunan masjid dan gereja itu biasanya terletak ada yang terletak bersebelahan ya. Biasanya itu di Jakarta sana itu ada Masjid Istiqlal itu bersebelahan dengan gereja ya.
Ya, itu ada itu, Nak. Oke. Nah, saat umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri, misalnya halaman gereja biasanya dipinjamkan sebagai lahan parkir. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya umat Kristiani melaksanakan ibadah Natal, nah halaman masjid juga bisa dipinjamkan sebagai lahan parkir. Itu namanya toleransi ya, Nak ya. Nah, jadi kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda agama. Nah, nilai yang terkandung pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah apa? Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama dan kerukunan. Oke, itu yang perlu kalian ingat adalah sila satu ini berhubungan dengan agama, dengan Tuhan, ya, dengan kepercayaan kalian, dengan toleransi. Itu yang perlu kalian ingat ya, atau kalian tekankan, atau kalian garis bawahin, ingat-ingat itu kunci dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Oke, paham ya? Oke, kita ke bagian yang kedua, yaitu sila kedua di halaman 15. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bangsa Indonesia ini terdiri atas beragam apa? Suku bangsa, apalagi agama, kemudian jenis kelamin, dan ada juga kedudukan sosial. Nah, sila kedua ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini menganggap setiap orang memiliki persamaan derajat ya, persamaan kedudukan dan hak asasi manusia. Jadi nggak boleh tuh dibeda-bedain ya, Nak. Kita itu punya persamaan derajat ya. Kedudukan kita juga sama ya, hanya karena dia jabatannya lebih tinggi terus kita ngampu-ngampu gitu, nggak boleh ya. Kita tuh sama lah sama dia, nggak perlu kalau dia jabatannya tinggi kita sembah-sembah dia, itu nggak perlu banget ya. Kita tuh sama kok kedudukannya ya. Ini jangankan di mata manusia, di mata Tuhan, di mata Allah aja kita kedudukannya sama kok ya, nggak ada bedanya ya. Oke. Nah, penting banget kita mempelajari hak asasi manusia. Dalam PPKN kalian selalu mempelajarikan hak kewajiban. Nah, hak. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa setiap orang tuh punya hak, nah ya. Jadi kalian nggak boleh melarang-larang haknya orang lain ya, atau memaksakan haknya orang lain. Apalagi namanya hak asasi manusia. Ya, hak asasi adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir loh. Ingat ya, hak yang kita miliki sejak lahir. Misalnya, kita punya hak untuk hidup, untuk mendapatkan juga rasa aman. Kita punya hak. Ya, jadi nggak boleh orang membunuh orang lain gitu ya. Misalnya, itu nggak boleh. Karena apa? Setiap orang punya hak untuk hidup. Jadi misalnya, kalau ada berita kriminal, seseorang membunuh tetangganya gitu ya, itu nggak boleh, itu namanya melanggar hak. Orang dia punya hak untuk hidup kok dibunuh misalnya ya, seperti itu ya. Itu tidak boleh sekali ya, jangan sampai amit-amit, jangan sampai ke kalian kayak gitu ya, Nak ya. Oke, kita juga punya hak untuk mendapatkan rasa aman ya. Jadi ya kita kan ada polisi ya, ada tentara ya, itu yang menjaga keamanan kita. Kita berhak untuk mendapatkan keamanan itu juga dari mereka ya. Tapi bukan dipaksa-paksa gitu, enggak ya, Nak ya. Artinya kita bisa minta perlindungan sama mereka, oke? Nah, oleh karena itu tidak ada yang boleh merendahkan atau bertindak semena-mena ya, suka-suka hati gitu ya kepada orang lain. Nggak boleh seperti itu ya, Nak ya. Nah, kita harus menghormati hak asasi orang lain ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus mengembangkan sikap yang namanya sikap tenggang rasa ya. Kita harus peduli dengan keadaan masyarakat di sekitar kita. Apabila ada orang lain yang sedang kesulitan, kesusahan, kita sebaiknya mengapakan, Nak? Iya benar, membantu ya. Nah, contohnya, misalnya ada tetangga yang itu tadi ketimpa musibah, bencana, ya kita bukan wajib ya. Kalau kita punya sesuatu, kita memberikan bantuan saat orang lain itu tertimpa bencana. Itu sudah menunjukkan rasa peduli kita terhadap sesama manusia. Nah, kayak keadaan sekarang, Nak, kita sedang pandemi, sedang banyak virus corona, banyak orang yang kesusahan, kelaparan karena tidak ada pekerjaan, segala macam gitu ya.
misalnya dia lagi isolasi, dia nggak boleh keluar dari rumahnya, tapi sudah tidak ada makanan di rumahnya. Kesusahan nggak kira-kira? Kesusahan, nak, hal-hal yang seperti itu. Kalau kamu mampu, orang tua masih kerja misalnya, atau enggak orang tuamu juga berada, masih punya misalnya bahan makan atau sembako di rumah, bolehlah, nak, disumbangkan ke memang tetangga yang membutuhkan karena keadaan yang tidak memungkinkan, seperti itu ya. Itu sudah menunjukkan rasa peduli atau tenggang rasa terhadap tetangga atau orang lain yang sedang kesusahan. Nah, kalau kalian lihat di berita-berita itu sekarang ya, namanya warga Indonesia ini semenjak corona, nak, banyak sekali yang menggalang dana untuk membantu warga-warga atau sesama kita yang membutuhkan gitu ya. Banyak sekali galang dana untuk membantu teman-teman yang terdampak dari pandemi. Seperti itu sudah menunjukkan rasa peduli kita terhadap orang lain atau sikap tenggang rasa kita terhadap orang lain ya. Nah, contoh lagi misalnya untuk hak asasi. Tadi kan ada dua ya, kita harus mengembangkan sikap tenggang rasa atau sikap peduli kita, dan juga kita harus menghargai hak orang lain atau hak asasi manusia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kita mengantri dengan tertib menunjukkan bahwa kita menghargai hak orang lain ya. Itu contoh, itu kalau itu pasti kalian selalu terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, menghargai hak ya. Kakak lagi mandi di dalam, tunggu sampai kakakmu keluar ya. Jangannya digedor-gedor nggak jelas, mau diganggu-gangguin ya, itu nanti melanggar, tidak menghargai hak kakak. Kakak kan lagi mandi di dalam, tunggu aja sampai selesai. Kalau memang lama, ditanya aja, kak masih lama ngapain kak di dalam? Tanya ya, jangan digedor-gedor atau dipaksa-paksa suruh keluar ya. Itu hal sederhana yang kalian lakukan di rumah untuk menghargai hak asasi keluarga. Nilai yang terkandung pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah persamaan derajat ya nak ya, tenggang rasa dan peduli kepada orang lain. Oke, nah sampai sini jelas ya nak ya, jelas sekali penjelasan Miss Deka. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Betul, Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya. Biasa banyak ngurusin orang gitu ya, tapi bukan ngomongin orang ya nak ya. Oke. Sikap persatuan yang jelas ya nak ya. Kemerdekaan ini Indonesia diraih itu juga berkat adanya persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi memang Indonesia ini terkenal dengan persatuannya ya nak ya. Nah, ketika perjuangan meraih kemerdekaan itu masih bersifat kedaerahan ya. Nah, perjuangan tersebut seringkali mampu ditumpas oleh penjajah ya. Kalau zaman dulu tuh cuman satu daerah itu lawan penjajah gitu ya, nggak menang gitu karena nggak bersatu dengan daerah lain ya. Namun ketika seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa, daerah, agama, golongan gitu ya, akhirnya kemerdekaan ini bisa berhasil diambil gitu. Kemerdekaan Indonesia berhasil diraih. Nah, karena apa? Kita bersatu, nggak cuman misalnya dari Lagoy aja perang melawan penjajah ya, mana bisa menang. Misalnya Lagoy bersatu dengan Teluk Sebong, bersatu dengan Tanjung Pinang, bersatu dengan Batam, Natuna, dan pulau-pulau di sini. Akhirnya bisa menang. Ya, begitu contohnya. Rasa cinta tanah air mendorong para pejuang untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemampuan bangsa Indonesia untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan bersama membuat bangsa Indonesia ini bersatu ya. Berbagai perbedaan gak lagi penting karena yang terpenting adalah bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang satu, yang merdeka, yang berdaulat secara penuh ya. Nah, contoh dari nilai luhur sila ketiga Pancasila ini misalnya ada pagelaran seni budaya Nusantara yang namanya pagelaran seni budaya Nusantara, itu berarti seni-seni atau budaya-budaya yang ada di Indonesia ya, ditampilkan dalam satu wadah seperti itu. Kemudian dari pagelaran tersebut itu juga misalnya kita nonton ya,
itu dapat memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan nonton misalnya kita tahu, oh ternyata ini tarian dari Aceh, oh ternyata ini tarian dari Jawa gitu misalnya, oh ternyata ini pegelaran seni budaya dari Papua, seperti itu. Jadi terkagum-kagum seperti itu ya. Itulah yang jadi semangat kita untuk persatuan dan kesatuan itu timbul dalam jiwa kita ya. Kemudian contohnya lagi, menghargai budaya Indonesia ya, merupakan wujud dari rasa cinta tanah air. Makanya kalian usahakan beli produk lokal, produk buatan Indonesia ya. Jangan kayak Sultan, beli produk-produk dari luar negeri ya. Jangan seperti itu. Usahakan kita beli produk kita sendiri biar negara kita ini makin kaya ya. Jangan beli produk dari luar, nanti negara lain yang kaya, bukan negara kita. Jadi kita cinta tanah air nggak cinta karena belinya produk luar, bukan produk Indonesia. Makanya usahakan hargailah budaya Indonesia dengan cara misalnya membeli produk-produk dari Indonesia ya. Itu contoh kecil dari rasa cinta tanah air. Oke, itu tadi contohnya ya nak ya. Nilai apa yang terkandung Miss dalam sila ketiga ini? Oke, nilai luhur yang terkandung pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia itu adalah kita mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga harus cinta tanah air. Pas banget nih cinta tanah air dengan momen kita hari kemerdekaan pada nanti hari Selasa 17 Agustus ya. Nah itu kan hari kemerdekaan. Nah kalian buktikan gimana cara kalian cinta tanah air ya. Nanti di TV juga bakal banyak ketontonan-tontonan yang membuat kita jadi kayak terbakar ya semangat patriotismenya dan rasa cinta tanah airnya itu ya nak ya. Jangan kalian main game terus, tapi tontonlah hal-hal yang bermanfaat ya. Misalnya ya itu tadi kayak misalnya 17-an, tontonlah film-film yang ada tuh, biasanya film yang mengangkat hak kemerdekaan, terus 30 SPK itu biasanya juga ada diputar ya nak ya. Kemudian ada juga film-film layar lebar yang nanti akan tampil di TV, itu biasanya tentang perjuangan-perjuangan kemerdekaan zaman dulu. Nah itu tadi ya penjelasan Miss Deka yang panjang sekali tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nah karena kita sudah kelas 5 nak, jadi penjelasan Miss Deka tuh bukan tentang contoh yang kecil-kecil ya, lebih luas lagi. Kalian pun sebagai anak yang kelas 5 ya, yang sudah banyak pengetahuannya, yang ini Pancasila juga dari kelas 1 harus bisa mengembangkan dari apa yang terkandung dalam Pancasila tersebut ya. Nanti jangan sampai Miss tanya kalian nggak tahu contoh dari sila pertama, sila kedua, nilai yang terkandung apa gitu ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke nak, itu tadi penjelasan Miss Deka tentang nilai-nilai luhur Pancasila ya. Nah tadi kita sudah belajar tentang 3 sila ya, nah, sila 1, sila 2, sila 3. Oke, Miss harap apa yang Miss jelaskan itu bisa menambah pengetahuan buat kalian, menambah juga manfaatnya dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Bye-bye, selamat pagi.